Halo semua, perkenalkan nama saya Nimade Suci Armini dari Prodi PGSD NIM 21186206072. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan moral. Ada 5 yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian perkembangan moral. Yang kedua, teori-teori perkembangan moral. Yang ketiga, ada tahap perkembangan moral. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Dan yang kelima, upaya mengembangkan moral pada remaja. Langsung saja. Di sini kata moral berarti dari kata mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai, dan tata cara kehidupan. Dari pemaparan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan moral yaitu ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Selanjutnya ada 2 teori perkembangan moral. Yang pertama ada teori belajar sosial, yang berarti teori yang melihat tingkah laku moral sebagai respon atau stimulasi. Yang kedua teori kognitif, yaitu mengenai perkembangan moral yang melibatkan prinsip-prinsip dan proses yang sama dengan pertumbuhan. Menurut Bandura, perkembangan moral ini berlangsung melalui interaksi seseorang dengan lingkungan yang menyediakan konten moral. Di sini ada tahap-tahap moralitas. Tahap-tahap moralitas dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahap konvensional. Pada tahap ini terdiri dari 2 tahapan, yaitu orientasi kebutuhan dan hukuman. Yang kedua orientasi minat dan pribadi. Yang kedua ada taraf konvensional. Di taraf ini ada bagiannya. Yang pertama orientasi keserasian interpersonal dan konformitas. Yang kedua orientasi hukuman dan tata tertib. Yang ketiga taraf sesudah konvensional. Tahapannya yaitu meliputi orientasi kontrak sosial, prinsip etika universal. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada remaja. Yang pertama, kurangnya perhatian maupun kurangnya pendidikan keagamaan oleh lingkungannya. Contohnya dari keluarga, lingkungan sekolah, atau pergaulannya. Yang kedua, disiplin yang diberikan orang tua kurang. Yang ketiga, pengaruh lingkungan yang tidak baik. Maksudnya, pengaruh lingkungan ini pergaulannya bebas atau tidak diawasi oleh orang tuanya. Yang keempat, tekanan psikologi yang dialami remaja. Yang kelima, perkembangan teknologi yang sangat modern. Dan yang terakhir, interaksi dengan teman sebaya. Kemudian, ada upaya-upaya untuk pengembangan moral. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengembangkan moral yaitu yang pertama, menciptakan kelas sebagai lingkungan yang membuat siswa saling menghormati, memberikan kesempatan mengemukakan pendapat dalam aturan di kelas, memberikan hukuman yang sesuai dengan pelanggaran atau bersikap tegas. Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa bekerja dalam kelompok. Yang kelima, membuat anak agar memikirkan perasaan orang lain dengan kegiatan bercerita, berdiskusi tentang pengalaman sehari-hari. Selanjutnya, membuat permainan peran dalam kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya aturkan Paramasanti. Om Santi Santi Santi.